Di sini saya mau menegaskan betapa pentingnya kita memperhatikan konteks ketika kita membaca Alkitab. Contoh simpelnya, pada bagian-bagian perjanjian lama, itu bahasanya mungkin terasa keras untuk kita zaman sekarang. Karena apa ya? Konteksnya padang gurun, konteksnya pertempuran. Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Kita mau membahas pengetahuan untuk membaca Alkitab. Yang pertama, saya mau bicara mengenai nilai pentingnya pengetahuan. Hidup kita ditopang oleh segala hal yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Selain itu juga ditopang oleh segala hal yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Orang bisa melakukan sesuatu dengan benar dan berguna hanya jika punya pengetahuan apapun sebenarnya. Demikian juga dalam hal Alkitab, menggeluti Alkitab perlu pengetahuan. Tanpa pengetahuan, orang bisa saja salah dalam hal cara membaca Alkitab, salah mengartikan, salah mengajarkan, bahkan nanti bisa salah melakukan apa yang sebenarnya tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Untuk mengetahui beberapa hal terkait tema kita, saya akan mengajak saudara-saudari untuk membuka dokumen gereja yang bernama PAG, Penafsiran Alkitab di dalam Gereja. Di dalam kata pengantar dikatakan demikian, studi Alkitab seharusnya menjadi jiwa teologi. Studi seperti ini tidak akan pernah selesai. Setiap zaman harus dengan caranya sendiri berusaha memahami buku-buku suci. Karena kekayaan makna yang terkandung dalam Alkitab itu sendiri sungguh-sungguh luas, sungguh-sungguh dalam, sehingga pengertian manusia mengenai isi firman Tuhan masih akan terus diperbaharui sesuai dengan pemahaman manusia dan konteks zamannya. Teksnya nggak berubah, tetapi konteksnya berubah. Itulah yang membuat kemudian sesuatu yang dapat melebar, meluas, mendalam dari apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita membaca suatu teks di dalam Alkitab, kita bisa memperoleh pengertian yang baru, pengertian yang mendalam mengenai teks Alkitab itu. Itulah kenapa kita perlu selalu mendalami dan memperbaharui pengetahuan kita mengenai teks Alkitab. Kemudian pada bagian yang ketiga, kita akan membaca pada bab yang ketiga, PAG, masih penafsiran Alkitab dalam gereja. Eksegese Katolik menerima bahwa salah satu aspek dari teks-teks Alkitabiah adalah bahwa teks-teks tersebut merupakan karya pengarang manusia pada zaman dan konteks sosial mereka. Maksudnya apa? Alkitab memang berisi wahyu Allah, tetapi ditulis dengan usaha manusia dan ditulis dengan kepandaian manusia. Sedangkan manusia itu terikat ruang dan waktu. Apa maksudnya ruang dan waktu? Zaman tertentu dan konteks sosial mereka. Lebih jelasnya bagaimana? Ketika kitab-kitab ditulis pada zaman Musa, tentu keadaan lingkungan Musa berbeda dengan keadaan lingkungan Perjanjian Baru. Keadaan lingkungan Daud berbeda dengan keadaan zaman pembuangan. Jadi lain sekali. Itu yang dinamakan konteks sosial mereka. Bahasa gampangnya, lingkungan yang melingkupi si penulis itu. Mazmur ditulis oleh Daud, itu berbeda dengan zaman Yosua, berbeda dengan zaman para rasul, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian yang dimaksud konteks sosial. Berarti Alkitab juga memuat lingkungan sosial atau keadaan zaman tertentu dari Alkitab pada zaman di mana Alkitab itu ditulis. Konsekuensinya, masih lanjutan yang tadi, eksegese Katolik secara bebas bisa menggunakan metode-metode dan pendekatan ilmiah dalam konteks linguistik, literer, sosio-budaya, religius, dan historisnya. Arahkan pandangan Anda pada kata yang terakhir yaitu historis. Historis itu sejarah. Sejarah itu mengandaikan adanya konteks tertentu. Berarti membaca Alkitab tidak boleh melepaskan konteks tertentu. Maka perhatikan konteks, itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, perhatikan konteks. Dan ilmu yang ketiga juga perhatikan konteks. Di sini saya mau menegaskan betapa pentingnya kita
memperhatikan konteks ketika kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab tanpa konteks membuat segala sesuatu menjadi terlihat, ya boleh dikatakan ngawur, karena tidak sesuai dengan konteks apa yang dibicarakan di sana. Pertama, konteks historis. Kita lihat bagaimana segi historis. Ini juga dijelaskan di dalam dokumen PAG. Kita lihat, dalam dokumen PAG bab yang ketiga, poin C1. Kita baca. Kedua perjanjian, maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru, mengungkapkan dalam bahasa manusiawi yang membawa ciri-ciri zaman mereka, pewahyuan historis yang dikomunikasikan Allah dalam berbagai cara. Maksudnya bahasa manusiawi yang membawa ciri-ciri zaman mereka itu seperti apa? Contoh simpelnya, pada bagian-bagian perjanjian lama, itu bahasanya mungkin terasa keras untuk kita zaman sekarang. Karena apa ya? Konteksnya padang gurun, konteksnya pertempuran, konteksnya peperangan antar bangsa. Itu yang dinamakan ciri-ciri zaman mereka. Zaman yang lain akan berbeda lagi. Jadi artinya Alkitab juga mengandung hal-hal seperti itu, yaitu hal-hal yang tampaknya manusiawi, tetapi karena yang manusiawi itu melingkupi para penulis, sehingga ada juga pengaruh di dalam cara membacanya nanti. Artinya apa? Alkitab tidak bisa dibaca begitu saja dengan pengertian kita pada zaman sekarang. Tidak bisa. Karena kita harus kembali dulu ke zaman itu, baru kembali lagi ke zaman kita. Kurang lebih secara simpel seperti itu. Ketika kita membaca Alkitab, kita perlu kembali ke zaman yang diceritakan dalam Alkitab itu. Memahami konteksnya, baru kemudian kembali lagi ke zaman kita sekarang dengan membawa pesan apa yang ingin disampaikan pada zaman itu, kemudian dikenakan untuk zaman kita sekarang. Jadi sebenarnya membaca Alkitab gampang-gampang susah. Sebenarnya banyak susahnya terus terang daripada gampangnya. Memang kalimat-kalimat yang gampang dalam Alkitab ada banyak. Tetapi bahkan kalimat-kalimat yang gampang, yang mudah itu pun punya kaitan ciri-ciri zaman, konteks tadi itu. Yang kedua, kita mau membahas segi kristologis. Maksudnya apa? Masih pada bagian yang sama. Meskipun Kristus menetapkan perjanjian baru dalam darahnya, kitab-kitab perjanjian pertama tidak kehilangan nilainya. Kitab-kitab perjanjian lama mendapatkan dan menampakkan kepenuhan makna dalam misteri Kristus. Di sini kita diperkenalkan satu istilah lain untuk menyebut perjanjian lama. Istilah lain adalah perjanjian pertama. Jadi kalau kita menyebut perjanjian pertama, itu bisa juga maksudnya adalah perjanjian lama. Perjanjian lama tidak kehilangan nilai karena menubuatkan yang akan terjadi, sehingga kepenuhan makna ada di dalam Yesus Kristus. Contoh, perjanjian lama menceritakan orang Israel keluar dari tanah Mesir melalui air yang dibelah. Berarti melalui air. Ini melambangkan kepenuhan nantinya dalam perjanjian baru. Melalui air juga kita dibawa pada keselamatan, yaitu pembaptisan Sang Kristus. Pembaptisan oleh karena beriman kepada Sang Kristus. Maksudnya seperti itu. Itu menjadi satu tipologi perjanjian lama. Kurban-kurban perjanjian lama itu juga menubuatkan kurban Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu Sang Kristus juga. Itu yang dimaksudkan kepenuhan makna di dalam misteri Kristus. Misteri itu bukan sesuatu yang rahasia. Misteri di sini artinya iman. Maksudnya iman akan Sang Kristus. Seperti itu dalam makna yang lebih mudah. Yang ketiga, kita akan mendalami segi eklesial. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Para ekseget juga harus menerangkan hubungan antara Alkitab dan gereja. Nah, ini penting. Alkitab muncul dari dalam komunitas orang beriman. Di dalam Alkitablah iman Israel dan iman komunitas Kristen awal diungkapkan. Terjemahannya Kristiani. Tapi sekali lagi, saya cenderung lebih suka memakai istilah Kristen, bukan Kristiani. Jadi iman komunitas Kristen awal. Di sini kita menghubungkan Alkitab dan gereja. Artinya apa? Alkitab tidak bisa disolah-solahkan. Ya. Tidak bisa Alkitab itu disolah-solahkan seakan-akan Alkitab lepas dari apapun, turun langsung gubrak dari langit,
jatuh gedebuk, turun dari angkasa, diturunkan oleh Tuhan Allah kita. Enggak seperti itu. Alkitab ditulis dengan menggunakan proses, ditulis oleh orang-orang tertentu, ada konteks zamannya, ada ceritanya, kita sudah bahas juga. Contoh ketika kita membahas mengenai bagaimana Injil Markus sampai terbentuk, itu maksudnya Alkitab dan gereja, hubungannya dijelaskan. Yang menetapkan bahwa ini namanya Alkitab, ya gereja juga. Dalam bahasa gampang, tidak ada Alkitab di atas muka bumi ini kalau gereja tidak menetapkan kanon Alkitab. Kalau gereja tidak mengatakan, contohnya, Injil Markus adalah bagian dari Alkitab, maka orang tidak akan menganggap Injil Markus sebagai bagian dari Alkitab. Itu simpelnya kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita bahas pada poin yang kedua. Tadi kan poin yang pertama. Bab 3C1, sekarang bab 3C2. Kita bahas. Pentinglah demi kebaikan seluruh gereja bahwa terdapat sejumlah orang yang sudah dipersiapkan dengan baik untuk terlibat dalam macam-macam bidang kajian eksegetis. Ini sudah dilakukan. Gereja Katolik punya banyak sekali ahli, bahkan boleh dikatakan hampir setiap keuskupan punya satu ahli sekurang-kurangnya untuk kajian eksegese Alkitab. Keuskupan Bandung punya, Jakarta punya, Bogor, dan hampir semua keuskupan itu punya paling kurang satu. Malah ada beberapa keuskupan yang punya beberapa ahli dalam bidang eksegese. Eksegese berarti bahasa gampangnya penafsiran Alkitab. Bagaimana isi Alkitab itu diambil intisari kandungan-kandungannya dengan ditafsirkan. Karena beberapa kan tidak jelas, maka diperjelas. Selanjutnya kita membahas dokumen Dei Verbum 23 yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Ini saya mengingatkan kembali, ketika kita membahas Dei Verbum bab 6, kita sudah membahas ini. Kita ulangi pembacaannya. Gereja berusaha memperoleh pengertian yang semakin mendalam tentang kitab suci. Oleh karena itu, para ahli kitab suci Katolik dengan upaya-upaya yang tepat menyelidiki dan menguraikan kitab suci. Jadi sangat perlu. Maka dikatakan pengetahuan itu punya nilai penting. Karena hanya kalau orang menjadi ahli, maka orang tahu konteks zamannya, kalimatnya, kata per kata. Karena bahkan kata per kata dalam Alkitab itu pun ketika tidak dipahami, maka orang bisa kehilangan makna yang sejati di dalam Alkitab itu. Jadi gitu ya, orang terpleset dari makna aslinya ketika orang tidak memahami bahasa-bahasa Alkitab yang asli. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani terutama itu, kemudian bahasa yang tua juga bahasa Aramaik atau Syria, kemudian bahasa Latin yang juga merupakan bahasa yang tua, meskipun dipakai untuk terjemahan-terjemahan Alkitab. Itu yang dimaksudkan menyelidiki dan menguraikan kitab suci. Kemudian kita bahas Dei Verbum artikel atau nomor 26. Semoga dengan demikian melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan. Saya mengajak Anda untuk membahas dua hal itu ya, pembacaan dan studi kitab suci. Jadi pembacaan sangat penting, karena pembacaan membuat Alkitab bicara kepada kita dalam bahasa Jepang jelas dan gampang. Allah yang dahulu berfirman kepada para nabi dan para rasul, ketika kita membaca dengan pembacaan suci, maka berarti Allah yang sama sedang berfirman kepada kita. Itu yang dimaksudkan pembacaan. Studi maksudnya apa? Untuk mendalami isi makna yang terkandung dalam kata, dalam kalimat, dalam konteks, secara sastra apa, literer apa, historis apa, dan lain sebagainya. Itulah kenapa perlu ada pengetahuan. Karena di dalam keputusan Konsili Vatikan yang tertuang dalam Dei Verbum sendiri, kita jelas upaya-upaya yang tepat menyelidiki dan menguraikan kitab suci. Untuk bisa menyelidiki kitab suci, untuk bisa menguraikan isi Alkitab, orang memerlukan yang namanya pengetahuan. Tanpa pengetahuan akan ada banyak gagal paham. Kalau sudah gagal paham, akhirnya orang terseret kepada kesesatan. Orang gagal paham yang mengajar orang lain, maka akan menimbulkan kesesatan pada orang yang lain lagi. Sangat disayangkan, apalagi kalau yang diajar adalah orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang innocent yang tidak terlalu tahu mengenai ilmu-ilmu yang berbagai macam, pengetahuan yang berbagai macam soal Alkitab.
Malah kan Tuhan katakan, kalau ada yang menyesatkan lebih baik apa? Batu kilangan diikatkan di kepalanya dan dilemparkan ke dalam laut. Jadi apalagi orang yang mengajar. Maka saya dan Anda kalau ada di dalam posisi yang mengajar, maka sangat perlu untuk memahami beberapa pengetahuan. Tanpa pengetahuan, gagal paham. Saya akan tunjukkan sekarang beberapa gagal paham yang terjadi terkait dengan Alkitab. Yuk kita lihat.